Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, rencana anak akan meliput makam Eyang Mama Buana. Eyang Mama Buana itu ada yang bercerita dahulunya satu pesantren di Al-Azhar Kairo dengan Eyang Kobul Bumi Buana dan Kiai Hasyim Asy'ari. Semasa hidupnya sebelum meninggalkan dunia ini, almarhum Gus Dur Abdurrahman Wahid sering berkunjung di makam Eyang Mama Buana yang berposisi di Cibaduyut, tepat di depannya pesantren Al-Rasyid. Kenapa Ana berniat untuk meliput makam beliau? Karena salah satu kakek Ana, masih adik dari Haji Abdul Manan, itu bernama Kiai Rosid. Di samping Kiai Dimyati, Kiai Rosid, Kiai Muhtasom, Kiai Hur, kalau Ajeng Al-Haris adalah ponakan dari kakek Ana. Kiai Rosid punya pondok pesantren namanya Al-Rasyid dan Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Al-Rasyid. Lah, keluarga Eyang Mama Buana ini punya pondok pesantren dan madrasah namanya juga Al-Rasyid di Cibaduyut, Jawa Barat. Ana tidak tahu ya, apakah keterkaitan atau tidak. Karena dari pimpinan pondok pesantren yang di Cibaduyut itu bernama Kiai Haji Agus, beliau mengatakan semasa hidupnya Gus Dur sering menengok ke makam Eyang Mama Buana di Al-Rasyid. Kalau menurut keterangan Kiai Agus, hanya karena semasa hidup mereka pernah satu pesantren di Al-Azhar Kairo. Wallahu alam. Karena kalau Ana lihat dari garis nasab, kakek Ana itu juga masih ada terah dengan keluarga Kiai Hasyim Asy'ari. Hanya yang muda-muda ini aja tidak merhatikan sekarang. Ana sebenarnya tidak ini ya, tidak membahas masalah nasab ini dan itu. Namun keterangan dari kakek Ana dahulu memang demikian. Seluruh keluarga pondok pesantren Kendal, Bojonegoro, Jawa Timur, baik itu Abu Darin, Al-Rasyid, Al-Kendi, pondok pesantren Al-Muhtasom, pondok pesantren yang di Kalitidu namanya yang dipegang sama Guzen almarhum, sekarang dipegang putranya, sama pondok pesantren Ajanan Al-Haris yang dipegang oleh Gus Mangku Alamsah. Itu memang sebenarnya masih satu rumpun dengan cabang Tebu Ireng dan Tambak Beras. Itu masih berketerkaitan dengan saudaraku. Jika diurut-urutkan memang dengan Rembang, dengan Lasem, itu memang masih satu garis itu. Jika antum telusuri masih satu garis. Intinya sebenarnya dari Lasem, Rembang itu sebenarnya masih ponakan dari kakek Ana semua sebenarnya. Makanya Ana berniat meliput makam Eyang Mama Buana. Kalau Ana lihat dari garis nasab, dari cerita leluhur memang dulu kakek buyut Ana itu penyebar Islam di tanah Jawa, itu generasi keempat. Seperti itu ya saudara. Generasi keempat kan sebelum Wali Songo, dan itu sebelum 1928 Mbak saudara. Nah, segala sesuatu yang sudah tercatat, terkodifikasi
Itu sebenarnya setelah 1928 ke bawah itu seperti itu sebenarnya, realitanya memang demikian. Maka anak akan berangkat untuk meliput makam yang Mama Buana yang pernah menjadi satu pesantren dengan Yang Kobul Bumi Buana atau Syekh Kobul Bumi Buana, dan juga satu pesantren dengan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Anak hanya niat mau mengabadikan aja di channel YouTube anak ini, saudara. Anak tidak ada niat yang lain-lain. Semoga ada manfaatnya buat anak dimanapun anak berada. Yang jelas makam yang Mama Buana posisinya berada di depan pesantren Al Rosyid Cibaduyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah mengalami sebuah peristiwa yang sangat aneh, wahai saudara. Demi Allah, Ana tidak mengada-ngada ya. Ana sudah bilang demi Allah. Kalau orang Islam mengatakan demi Allah, antum tahu sendiri. Suatu hari, kami waktu itu dapat tugas untuk bertugas SAR di Danau Saguling, Jawa Barat, karena esoknya pagi hari itu akan ada siswa penerjunan Kopasgat. Kami bersama Bapak Juandi, terus ada 2 teman lagi anak, ditugaskan berada di Danau SAR. Kami berempat. Kami membawa perahu karet LCR. Manakala ada yang siswa penerjunan Kopasgat itu ada yang misalkan trouble, talinya ada yang nyangkut atau intinya trouble di atas, itu harus loncat ke danau tersebut. Dan kebetulan yang ditaruh di situ bertugas di Danau Saguling adalah orang-orang yang punya skill instruktur scuba diver, instruktur menyelam ya saudara. Kebetulan anak salah satunya, anak ditaruh di situ. Takut kesiangan, acaranya kan besok pagi. Kami sore sudah berangkat ke Danau Saguling. Kami tidur di atas keramba, wahai saudaraku. Nah, hari itu mau maghrib, kami mau melaksanakan salat maghrib di atas keramba tersebut. Namun di bawah itu, di bawahnya keramba kan banyak air ya, penuh air. Namun makanan ikan-ikan, kan ada orang yang memelihara ikan di bawah keramba itu, Mas. Semuanya dibuangin kotoran sapi, kotoran manusia untuk makan ikan. Di samping makanan ikan pelet dan juga roti. Dalam arti airnya kan takut kulit kami gatal ya gitu. Lah, anak mau wudhu, anak bingung mau cari air di mana, walaupun banyak air kan kurang bersih lah menurut anak. Anak bingung mencari air. Tiba-tiba di depan anak itu ada orang duduk membelakangi anak, menghadap ke depan. Beliau membelakangi anak berkata begini, kenapa engkau bingung mencari air? Anak lihat itu, siapa badan anak? Orang itu yang jelas orang tua, wahai saudara. Lalu beliau ngomong lagi, kenapa enggak wudhu aja dari air dari langit? Kan anak bingung kan, nggak ada hujan, nggak ada mendung, kok beliau berkata seperti itu? Wudhu aja air dari langit, gimana caranya kan? Batin anak, wahai saudara, batin anak orang itu rada-rada kurang genap atau bagaimana? Pertama anak itu berkata seperti itu dalam hati tadi. Lalu anak dekati beliau, namun anak melihat wajah beliau itu kok seperti bayang-bayang gitu. Anak udah mulai curiga di situ. Kalau anak melihat manusia kan
wajahnya itu kelihatan jelas. Itu wajahnya itu anak lihat seperti bayang-bayang. Beliau bicara gini, wudhu aja dari air langit. Terpaksa anak menghiakan, wahai saudaraku. Ya kayak kalau ada airnya saya mau wudhu. Tiba-tiba, wahai saudaraku, petir itu menggelegar dengan keras sekali. Hujan itu turun dengan lebatnya. Anak begitu kaget. Sama Pak Juandi itu kaget karena tadinya kan nggak mendung nggak apa, wahai saudaraku. Tiba-tiba petir berbunyi dengan keras, hujan turun dengan kerasnya. Akhirnya ya udah, air itu mengucur dari langit, jatuh ke daun-daun kelapa yang dibuat untuk atap keramba itu, netes ke bawah dengan kencang. Anak butuh di situ sama Bapak Juandi sama teman anak yang lain itu. Setelah anak wudhu, terus anak sholat tuh saudaraku. Anak sholat, kakek itu masih duduk di situ. Dan anehnya kakek itu nggak ikut sholat kan. Ya sudah, anak biarin aja lah urusan orang lain. Anak sholat maghrib berjamaah dengan Bapak Juandi sama 2 teman anak. Selesai melaksanakan sholat maghrib, anak tanya ke beliau, "Kek, kok kakek?" Bagi anak misterius sekali, saudaraku. Terpaksa anak memberanikan diri bertanya, "Sebenarnya saya sedang bicara dengan kakek siapa ya?" Ada bicara seperti itu. Beliau cuma berkata, "Kalau kamu cari anak di Suryalaya pasti ketemu, namaku Anom." Beliau bicara seperti itu, saudaraku. Namun anak sudah belum kepikiran apapun. Beliau baru terus itu membalikkan badan. Sedikit terbayang wajahnya beliau. Namun anak cuma melihat aja. Dan beliau berkata begini, "Anak selalu membimbing keturunan dari Kiai Hasyim Asy'ari." Beliau bicara seperti itu. Terus anak terus mendengarkan semakin serius, saudaraku. Jidat anak waktu itu mulai berkerut. Kata beliau gini, "Kamu keturunan dari Pondok Pesantren Kendal. Itu kerabat dari Kiai Hasyim Asy'ari," kata beliau. "Anak dulu teman dekat sama Kiai Hasyim Asy'ari," kata beliau. Habis bicara begitu, saudaraku, anak melirik ke tempat sebelah kiri karena ada orang mancing kan. Pas begitu anak lihat ke tempat beliau duduk, udah nggak ada, saudaraku. Itu demi Allah, itu pengalaman yang unik yang pernah anak alami. Lalu selang berapa bulan Lebaran, kakak ipar anak kan orang Tasik. Akhirnya anak mencoba mencari-cari cerita tentang itu yang pernah anak alami. Anak ngajak keluarga satu mobil mampirlah ke Suryalaya. Setelah anak bertanya sesuatu mengenai beliau, anak melihat sebuah foto, saudaraku. Begitu kagetnya orang yang menemuin anak ya di Danau Saguling tersebut. Ternyata Abah Anom Suryalaya yang sudah meninggal sudah lama sekali. Coba bagaimana, saudaraku? Orang yang sudah meninggal lama sekali menemuin anak, katanya beliau akan membimbing keluarga keturunan Kiai Hasyim Asy'ari. itu serius anak alami, saudaraku. Jadi Pondok Pesantren Kendal Al-Rasyid Jawa Timur itu memang masih ada terah dengan tebu ireng dan juga tambak beras. Itu sebenarnya kalau antum klarifikasi urut-urutannya dengan darah orang sana, antum DNA pasti sama. Seperti itu, saudara. Anak mau berangkat ke Tibet untuk meliput makam.
Cibadu itu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makam Eyang Mama Buana yang berada di Cibadu itu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.